psikologi umum. Tapi gak yakin itu sebenarnya mata kuliah yang kayak gimana sih? Nah, apa cuma belajar tentang kepribadian? Atau ngulik-ngulik soal emosi doang? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas sebenarnya psikologi umum itu apa sih? Kenapa penting banget buat dipelajari, terutama di awal kuliah psikologi? Nah, karena ternyata mata kuliah ini tuh ibaratkan kayak fondasi dari semua ilmu psikologi yang akan kita pelajari ke depannya. Kayak titik awal buat ngerti gimana manusia itu berpikir, merasa, dan berperilaku dari yang kelihatan sampai yang gak kelihatan. Yuk kita mulai dari awal dan pelan-pelan kenalan sama dunia psikologi lewat mata kuliah psikologi umum ini. Jadi gini, psikologi umum itu adalah mata kuliah pengantar yang ngajak kita kenalan sama dunia psikologi dari dasarnya, bukan cuma sekedar hafalin nama-nama tokoh atau teori, tapi lebih ke memahami sebenarnya manusia itu gimana sih cara berpikirnya, kenapa ya bisa punya perasaan, dan kenapa sih kita kadang ngelakuin hal-hal yang bahkan kita sendiri tuh gak ngerti alasannya itu kenapa. Makanya di psikologi umum kita diajak buat ngulik berbagai aspek dasar dari perilaku manusia, mulai dari gimana sejarah psikologi itu berkembang dari akar filsafat sampai jadi ilmu yang bisa diteliti secara ilmiah. Gimana otak dan sistem saraf ngaruh banget ke cara kita merasa dan bertindak. Gimana proses belajar terjadi dalam diri manusia, sampai ke hal-hal kayak sensasi dan persepsi, motivasi, emosi, ingatan, dan kesadaran. Semua itu dibahas dengan pendekatan yang luas tapi terstruktur. Kenapa? Karena disinilah tempat kita bikin semacam kerangka berpikir. Kita dikasih fondasi biar nanti pas udah masuk ke mata kuliah psikologi yang lebih spesifik kayak psikologi kepribadian, psikologi sosial, atau psikologi perkembangan, kita itu gak bakal kaget dan bisa ngerti nyambungnya itu dari mana sih. Psikologi umum juga ngajarin kita gimana cara berpikir secara ilmiah. Artinya kita belajar buat gak asal-asalan ngambil kesimpulan. Kita diajak buat mikir berdasarkan data, observasi, dan logika. Karena dalam psikologi, apalagi sebagai ilmu yang ngulik manusia yang super kompleks, kita nggak bisa cuma debak-debak atau pakai feeling. Mata kuliah ini juga sering banget bikin kita mikir ulang soal diri sendiri. Misalnya, kenapa aku suka nunda tugas ya? Kenapa pas lagi marah aku gak bisa mikir jernih? Kenapa ya
Ada orang yang gampang banget bergaul, tapi ada juga yang lebih nyaman menyendiri. Nah, jawaban-jawaban awalnya bisa banget kita temuin di sini. Dan yang paling menarik, kita juga mulai sadar bahwa setiap orang itu punya proses psikologis yang unik. Dan tugas kita sebagai pembelajar psikologi adalah memahami, bukan menghakimi. Intinya, psikologi umum itu kayak pintu gerbang ke dunia psikologi. Bukan cuma buat yang mau jadi psikolog atau konselor aja, tapi juga buat siapa aja yang pengen ngerti lebih dalam soal manusia, termasuk diri kita sendiri. Jadi, kalau kamu ngerasa penasaran tentang kenapa ya orang bisa berubah sikap, kenapa kita kadang ngerasa bimbang tanpa sebab, atau kenapa ya memori masa kecil bisa muncul tiba-tiba. Well, selamat datang. Psikologi umum adalah tempat yang tepat buat mulai cari tahu jawabannya. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal ini? Kita udah capek, udah rebahan, lampu udah mati, HP udah ditaruh jauh-jauh biar gak ke distract, niatnya mau langsung tidur, otak malah muter terus. Kepikiran hal-hal yang random banget. Dari hal yang konyol kayak, kenapa sih kucing suka banget ngejar laser, sampai yang ngedadak bikin mellow. Kayak, kenapa ya aku masih kepikiran dia terus yang udah setahun lebih, bahkan udah gak kontekan. Atau yang lebih absurdnya, kalau aku gak milih jurusan ini, hidup aku bakal kayak gimana ya sekarang? Pernah kan? Kadang juga kita bisa ketawa-ketawa sendiri pas ingat kejadian lucu zaman SD. Padahal lagi sendirian dan gak ada yang ngajak ngobrol. Atau denger lagu galau, terus mood langsung tiba-tiba anjlok. Padahal tadi biasa aja. Kenapa sih perasaan kita bisa berubah-ubah kayak gitu? Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam diri kita? Nah, ternyata semua itu bukan cuma soal perasaan aja. Ada satu ilmu khusus yang memang mempelajari soal ini, tentang gimana kita berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Ilmu ini namanya psikologi. Dan di video ini kita bakal kenalan lebih dalam dengan ilmu yang satu ini. Kita gak cuma belajar soal teori aja, tapi juga soal diri kita sendiri. Jadi, yuk pelan-pelan kita pahami bareng lewat kacamata psikologi. Sebelum ngomongin terlalu jauh, kita mulai dari dasarnya dulu. Jadi, psikologi itu apa sih sebenarnya? Secara sederhana, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, perasaan, dan perilaku manusia.
Nah, kalau dilihat dari asal katanya, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi, secara harfiah, psikologi artinya adalah ilmu tentang jiwa. Eits, tapi tunggu dulu. Kata jiwa di sini tuh nggak berarti mistis atau spiritual aja ya. Psikologi itu ilmu yang berbasis ilmiah, bukan ramal bintang, intuisi semata, atau hanya bisikan gaib aja. Yang dipelajari adalah hal-hal dalam diri manusia yang bisa diamati, diukur, dan diteliti secara ilmiah. Contoh gampangnya, kenapa sih seorang bisa merasa cemas pas dengan notif WhatsApp masuk, padahal belum dibaca aja udah deg-degan. Terus kenapa ya kita bisa merasa kehilangan walau cuma ditinggal nonton bareng sama temen yang tiba-tiba ghosting? Nah, itu semua bisa dijelaskan lewat psikologi, karena bukan cuma soal emosi, tapi ada proses mental yang terjadi di baliknya. Jadi, dulu sebelum psikologi jadi ilmu yang berdiri sendiri, semua pembahasan tentang jiwa dan manusia masih masuk dalam filsafat, teman-teman. Filsuf-filsuf zaman dulu seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates udah banyak mikirin tentang dari mana pikiran manusia berasal, kenapa kita bisa merasa senang dan sedih, apa sih sebenarnya yang bikin manusia itu menjadi manusia. Nah, tapi waktu itu semua masih berbasis pemikiran logis dan spekulasi. Belum ada eksperimen, bahkan belum ada metode ilmiah kayak sekarang. Nah, baru kemudian masuk era tokoh-tokoh seperti René Descartes yang mulai mempertanyakan apakah pikiran dan tubuh itu dua hal yang berbeda? Apa sih sebenarnya pengaruh otak terhadap kesadaran? Nah, dari situ makin banyak ilmuwan yang mulai tertarik mempelajari jiwa manusia secara ilmiah. Nah, dan akhirnya di akhir abad ke-19, psikologi resmi jadi ilmu sendiri, terpisah dari filsafat. Tokoh pentingnya adalah Wilhelm Wundt yang dikenal sebagai Bapak Psikologi Modern, karena mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman tahun 1879. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang muncul kayak apakah jiwa itu bisa dilihat? Mungkin ada yang mikir gini kan, kayak kalau psikologi itu belajar tentang jiwa, emangnya jiwa bisa dilihat, bisa diukur? Jawabannya gak bisa secara langsung.
Kita nggak bisa lihat jiwa kayak kita lihat warna baju orang, tapi kita bisa lihat cerminan dari jiwa itu, yaitu perilaku. Contohnya, orang yang lagi marah bisa kelihatan dari ekspresi muka, nada suara, bahkan bahasa tubuh. Lalu, orang yang jatuh cinta bisa kelihatan dari cara dia tersenyum, cara dia memperhatikan lawan bicaranya. Lalu, orang yang lagi stres mungkin bisa jadi dia jadi susah tidur, gampang tersinggung, atau bahkan kehilangan selera makan. Nah, dari perilaku-perilaku itu, psikologi bisa menggali lebih dalam kayak apa penyebabnya, apa yang terjadi dalam pikirannya, bagaimana perasaannya, dan bagaimana cara membantu orang itu. Di Indonesia, mungkin kita masih sering dengar istilah ilmu jiwa. Terus, bedanya sama psikologi apa? Jadi, ilmu jiwa itu adalah istilah lebih luasnya, bisa mencakup pandangan agama, kepercayaan tradisional, bahkan pendekatan spiritual atau mistis. Nah, sedangkan psikologi adalah bagian dari ilmu jiwa yang dikaji secara ilmiah. Artinya, dalam psikologi, hal-hal yang dibahas itu bisa diamati langsung maupun gak langsung, lalu bisa diukur pakai alat atau metode tertentu, dan bisa diuji kebenarannya dengan metode ilmiah. Jadi, psikologi bukan cuma soal aku bilang gitu, tapi ada berdasarkan datanya, ada eksperimennya, dan ada hasil yang bisa diuji ulang. Biar lebih ngerti, coba bayangin ini. Contoh satu, kenapa kita bisa gugup banget pas mau presentasi? Padahal udah latihan semalaman. Nah, psikologi bisa menjelaskan itu lewat konsep kecemasan performa dan cara otak merespon. Contoh kedua, kenapa ada orang yang suka banget sendirian, tapi ada juga yang panik kalau terlalu lama gak ketemu orang. Nah, ini bisa aja berkaitan sama kepribadian introvert dan ekstrovert. Lalu, contoh ketiga, kenapa sih seseorang bisa langsung gemetar cuma dengan suara petasan doang? Padahal orang lain santai aja. Nah, itu bisa jadi gejala trauma atau gangguan stres pasca trauma. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa psikologi itu ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma buat mahasiswa psikologi aja, bukan juga cuma buat orang yang punya masalah mental, tapi psikologi ini bisa membantu siapa aja yang pengen lebih paham diri sendiri, yang pengen ngerti kenapa orang lain bersikap seperti itu, yang pengen bangun relasi yang lebih sehat, bahkan yang cuma pengen hidup lebih mindful. Dan
Karena manusia itu makhluk yang kompleks, cara memahami manusia juga gak cuma bisa satu arah doang loh teman-teman. Makanya dalam psikologi berkembang berbagai mazhab atau aliran yang punya cara pandang berbeda dalam menjelaskan manusia. Ada yang fokus ke perilaku, ada yang fokus ke pikiran alam bawah sadar, ada yang mendekatkan kebebasan dan potensi positif manusia. Nah, di bagian selanjutnya kita bakal bahas apa aja sih aliran-aliran besar dalam psikologi. Apa perbedaan pendekatannya? Dan gimana sih masing-masing aliran itu melihat manusia? Jadi, psikologi di sini gue cuma ngamatin, tapi juga mencari tahu penyebabnya, prosesnya, bahkan cara mengatasi masalahnya. Kalau kamu pikir psikologi cuma bahas soal perasaan dan isi hati, behaviorisme bakal bikin kamu mikir 2 kali. Mazhab ini bilang kita gak bisa nebak-nebak isi kepala orang. Jadi fokus aja sama apa yang bisa diamati, yaitu perilaku. Tokoh utamanya ada 2 yang paling terkenal. Yang pertama ada John Wilson dan B.F. Skinner. Nah, menurut mereka, manusia itu ibaratkan kertas kosong. Nah, lingkunganlah yang mengisi dan membentuk siapa kita. Jadi, kalau kita bertindak A, pasti ada stimulus dari luar yang memicu A itu. Misalnya, kamu makin rajin ngerjain tugas karena sering dipuji guru atau dosen. Nah, itu namanya penguatan positif atau reinforcement positif. Reinforcement ini muncul dalam teori operant conditioning yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Nah, secara sederhana, reinforcement adalah proses pemberian konsekuensi yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan suatu perilaku terulang lagi di masa depan. Jadi, kalau kamu melakukan sesuatu yang mendapatkan respon yang menguatkan, kamu cenderung akan mengulanginya lagi kan? Nah, itu intinya reinforcement. Reinforcement di sini terbagi menjadi 2, yaitu penguatan positif atau positive reinforcement dan penguatan negatif atau negative reinforcement. Nah, penguatan positif terjadi ketika suatu perilaku itu diikuti oleh pemberian sesuatu yang menyenangkan, sehingga perilaku itu makin sering dilakukan. Contohnya, kayak yang sebelumnya. Selanjutnya, penguatan negatif atau negative reinforcement. Nah, meskipun namanya ini negatif, bukan berarti ini sesuatu yang buruk ya teman-teman. Dimana penguatan negatif justru bertujuan untuk meningkatkan perilaku. Bedanya, yang diberikan itu bukan hadiah, tapi pengambilan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya, kamu menyelesaikan tugas tepat waktu, kamu akan dibebaskan dari tugas tambahan yang biasanya bikin kamu stres. Nah,
Karena kamu gak harus ngerjain tugas tambahan tadi, kamu jadi lebih semangat buat menyelesaikan tugas tepat waktu lagi. Itulah cara kerja penguatan negatif. Terus, kamu berhenti nyontek karena pernah dihukum waktu ketahuan. Nah, itu namanya punishment. Terus, kamu langsung berdiri tiap kali dengar lagu Indonesia Raya. Nah, itu hasil conditioning dari kecil. Nah, yang sering bikin bingung adalah membedakan antara negative reinforcement dengan punishment, yang dimana penguatan negatif atau negatif reinforcement ini bertujuan untuk meningkatkan suatu perilaku dengan cara menghilangkan sesuatu yang tidak enak. Sedangkan punishment di sini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan atau menghentikan suatu perilaku, bisa dengan cara menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau mengambil sesuatu yang menyenangkan. Jadi intinya, reinforcement baik positif maupun negatif sama-sama digunakan untuk meningkatkan perilaku. Bedanya cuma di caranya. Yang satu dengan memberi hal yang menyenangkan, satu lagi dengan menghilangkan hal yang tidak menyenangkan. Behaviorisme ini banyak banget dipakai dalam pendidikan dan parenting. Misalnya, anak-anak TK biasanya diberi stiker bintang tiap kali berperilaku baik. Nah, lama-lama mereka akan terbiasa berperilaku baik karena udah di-reinforce terus-menerus. Jadi, kalau kamu lihat perilaku orang itu berubah, behaviorisme percaya pasti ada faktor dari luar yang mengajarinya. Di mana kita itu dibentuk oleh reward dan punishment yang kita alami setiap hari. Tapi gak semua hal bisa dijelaskan dari apa yang kelihatan kan? Sekarang bayangin kamu tiba-tiba gugup banget saat mau presentasi. Padahal udah latihan, udah siap, tapi tangan tiba-tiba dingin, suara gemetar, dan tiba-tiba pikiran ngeblank. Nah, Freud di sini bilang, mungkin itu bukan cuma soal kurang latihan, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu di alam bawah sadar. Mazhab psikodinamik yang dipelopori oleh Sigmund Freud, dia percaya bahwa sebagian besar perilaku kita dipengaruhi oleh konflik batin yang bahkan kita sendiri nggak sadar. Contohnya, kamu perfeksionis banget. Bisa jadi dulu kamu dibesarkan di lingkungan yang selalu menuntut nilai sempurna. Terus kamu takut gagal. Mungkin ada pengalaman traumatis waktu kecil yang belum selesai kamu proses. Nah, di sini Freud membagi kepribadian kita jadi 3. Yang pertama, id. Id ini tuh bagian paling dasar, dimana penuh dorongan, insting. Jadi kayak enaknya aja. Terus yang kedua, superego. Superego ini merupakan moral dari nilai-nilai kayak suara hati kita. Nah, terus
Yang ketiga ada ego, yang dimana ego ini penengah di antara dua sisi tadi. Misalnya, kamu lagi lapar banget, It bakal bilang, makan sekarang. Tapi, kamu lagi di ruang kelas. Nah, super ego ini bakal bilang, sabar, itu nggak sopan. Nah, ego tadi akan cari jalan tengah. Misalnya, nunggu selesai pelajaran dulu, baru makan. Kalau behaviorisme dianggap terlalu dingin dan psikodinamik terlalu kelam, mazhab ini gampang membawa angin segar untuk mazhab humanistik. Tokohnya Abraham Maslow dan Carl Rogers. Humanistik di sini percaya bahwa setiap manusia punya potensi untuk berkembang, tumbuh, dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, jadi menurut Abraham Maslow, manusia itu punya urutan kebutuhan dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Maslow mengibaratinya kayak tangga yang harus kita naikin satu-satu. Urutannya gini. Yang pertama, kebutuhan fisiologis yang dasar banget. Nah, itu kebutuhan yang gak bisa ditawar, kayak makan, minum, tidur, dan bernafas. Pokoknya, kalau perut masih keroncongan atau masih lapar, ya nggak bisa mikir yang lain. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Nah, setelah kenyang dan bisa tidur, manusia pengen ngerasa aman. Contohnya, punya tempat tinggal yang nyaman, lingkungan yang gak bikin was-was, dan hidup yang stabil. Intinya, hidup yang tenang dulu aja deh, baru bisa lanjut. Yang ketiga, kebutuhan sosial, itu kasih sayang dan rasa memiliki. Nah, udah aman, pasti mulai pengen deket dong sama orang lain, pengen punya teman curhat, keluarga yang sayang, atau pasangan yang nemenin. Kita butuh merasa diterima dan punya tempat di hati orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan atau esteem. Nah, udah punya circle, sekarang kita pengen dihargain. Nah, pengen dipandang capable, dihormati, dan diakui. Mau ngerasa kalau keberadaan kita tuh berarti loh dan punya pencapaian yang bikin bangga. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini dia puncaknya. Di tahap ini, kita pengen jadi versi terbaik dari diri sendiri. Ngelakuin hal-hal yang bikin hidup bermakna, ngerjain apa yang kita cintai, dan ngembangin potensi semaksimal mungkin. Sementara itu, Carl Rogers lebih menekankan pada penerimaan tanpa syarat, atau istilahnya unconditional positive regard. Jadi, dia percaya bahwa manusia itu akan tumbuh subur dalam lingkungan yang suportif dan penuh kasih sayang. Mazhab ini ngajarin kita bahwa
Kita bukan cuma produk masa lalu atau lingkungan, tapi kita juga punya kesadaran dan pilihan dalam menentukan hidup kita. Mazhab ini datang dengan pendekatan yang bilang, ayo jangan cuma lihat apa yang dilakukan orang, tapi paham juga gimana dia memproses informasi di otaknya. Mazhab kognitif berfokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Salah satu tokoh utamanya adalah Jean Piaget yang meneliti gimana sih cara berpikir anak berkembang dari kecil sampai dewasa. Contohnya, anak usia 2 tahun dikasih mainan, terus disembunyiin di bawah bantal. Dia pikir mainannya hilang. Tapi pada anak usia 6 tahun, dia tahu bahwa mainan itu masih ada, cuma disembunyikan. Itu karena otaknya udah berkembang dalam tahapan kognitif. Dalam kehidupan kita, pendekatan ini juga terasa banget loh teman-teman. Misalnya, kamu lebih gampang ingat materi kalau dijelasin pakai cerita. Kenapa ya? Karena otak kita suka banget dengan asosiasi dan pola. Terus, kamu bisa overthinking. Itu bukan karena kamu lebay, tapi karena otakmu memproses kemungkinan terburuk sebagai upaya perlindungan. Jadi, menurut mazhab ini, cara kita berpikir itu sangat menentukan cara kita bertindak loh. Kalau yang ini lebih dalam secara harfiah, karena kita bakal bahas otak, hormon, dan sistem saraf. Mazhab biologis percaya bahwa perilaku manusia punya dasar biologis. Artinya, kondisi tubuh kita juga sangat mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Contohnya, kamu habis olahraga terus merasa happy. Itu karena tubuh kamu memproduksi endorfin, yang dimana merupakan hormon bahagia. Terus, kamu stres dan jantungmu berdebar-debar. Itu karena meningkatnya kortisol, yaitu hormon stres. Terus, orang yang mengalami depresi berat bisa jadi kadar serotonin di otaknya itu rendah. Jadi, serotonin itu sebenarnya apa sih? Nah, serotonin ini adalah senyawa kimia yang ada di otak kita. Nah, dia itu termasuk neurotransmitter yang fungsinya kayak pengantar pesan-pesan antara sel-sel saraf. Kalau diibaratkan, serotonin itu kayak kurir yang nganter sinyal-sinyal ke bagian-bagian otak yang ngatur suasana hati, tidur, nafsu makan, sampai rasa sakit. Nah,
ketika kadar serotonin ini terlalu rendah, efeknya itu bisa banyak banget, bisa luas banget teman-teman. Dan salah satunya adalah munculnya gejala depresi. Serotonin itu ngebantu banget buat bikin kita ngerasa tenang, stabil, dan lebih positif gitu. Nah, kalau kadarnya itu nggak cukup, otak kita tuh jadi kayak kehilangan semacam bantalan emosi. Nah, akibatnya kita tuh bisa ngerasa lebih sedih, cemas, gampang marah, dan susah gitu nikmatin hal-hal yang biasanya bikin kita senang. Nah, yang bikin rumit itu, serotonin ini juga berperan dalam mengatur pola tidur, pencernaan, dan konsentrasi. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya orang yang depresi itu bukan cuma ngerasa sedih doang, tapi juga gampang lelah, susah tidur, susah makan, bahkan nggak bisa fokus. Nah, tapi perlu diingat juga, depresi itu bukan cuma soal serotonin doang. Banyak hal lain yang bisa bikin seorang mengalami depresi, seperti stres berat, pengalaman traumatis, masalah keluarga, atau bahkan hal-hal kecil yang numpuk terus gitu tanpa disadari. Tapi serotonin di sini itu tetap punya peran penting, dan karena itu kita perlu ngerti gimana cara ngebantu tubuh kita buat jaga keseimbangannya. Sekarang pertanyaannya, kalau kadar serotonin kita rendah, gimana cara naikinnya? Nah, ada banyak hal yang bisa bantu tubuh kita ningkatin kadar serotonin secara alami. Salah satunya adalah olahraga. Ketika kita bergerak, tubuh kita itu mulai produksi berbagai zat kimia yang bikin kita itu merasa lebih baik, termasuk serotonin. Nah, bahkan aktivitas yang sederhana aja kayak jalan pagi atau stretching itu juga bisa kasih efek positif bagi tubuh kita. Selain itu, sinar matahari juga berpengaruh besar teman-teman. Tubuh kita butuh cahaya alami buat bantu ngatur ritme sirkadian, dan dari situ produksi serotonin juga bakal terbantu. Nah, jadi kadang hal-hal yang kelihatannya sepele ya, kayak duduk di luar sebentar atau bahkan buka jendela gitu di pagi hari, itu juga ternyata punya dampak yang besar loh teman-teman buat suasana hati kita. Nah, makanan juga nggak kalah penting loh teman-teman. Ada beberapa jenis makanan yang ngandung zat bernama triptofan. Nah, ini tuh adalah bahan baku yang nantinya tuh dipakai tubuh kita buat bikin serotonin. Nah, si triptofan ini tuh bisa ditemukan di makanan kayak telur, susu, pisang, ikan, dan kacang-kacangan. Tapi tentu aja semua itu harus seimbang. Jadi nggak cukup cuma makan satu jenis makanan terus-terusan. Nah, lalu ada juga hal-hal lain yang bisa bantu ningkatin serotonin, kayak tidur yang cukup, istirahat, dari media sosial juga itu bisa berpengaruh teman-teman. Terus ngelakuin aktivitas yang kita suka, ngobrol sama orang yang kita percaya, atau sekedar dengerin lagu yang bikin kita tenang. Nah, semua itu tuh bisa bantu otak kita buat pelan-pelan nemuin lagi keseimbangannya. Nah, tapi
Kalau ternyata semua cara itu tuh udah dicoba dan gejala depresi itu masih terus-menerus muncul dan semakin berat, itu tandanya kita butuh bantuan yang lebih profesional. Nah, dalam kasus tertentu, dokter itu bisa kasih resep obat antidepresan yang ngebantu kita ningkatin kadar serotonin di dalam otak. Nah, obat ini tuh bukan bikin kita langsung bahagia teman-teman, tapi lebih ke istilahnya ngasih ruang gitu buat otak kita stabil lagi, supaya kita punya energi buat mulai pulih pelan-pelan. Biasanya pengobatan ini juga dikombinasiin sama terapi psikologis, kayak terapi perilaku kognitif yang bisa ngebantu kita ngelola pikiran-pikiran negatif yang muncul terus menerus. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah mengalami depresi itu bukan tanda teman-teman lemah, dan ngebutuhin bantuan itu bukan berarti kamu gagal, yaitu artinya kamu manusia dan kamu berhak buat ngerasa lebih baik. Gak ada kok yang salah dengan mencari pertolongan. Ya sama seperti kita ke dokter waktu sakit, demam, atau flu. Jadi kalau kamu ngerasa selama ini kamu kehilangan semangat, mulai menarik diri dari orang lain, atau ngerasa kosong dan hampa, coba kasih waktu buat diri sendiri untuk ngenalin apa yang lagi kamu rasain. Dan kalau perlu, jangan ragu buat ngobrol sama orang yang bisa bantu. Bisa teman, keluarga, guru, atau tenaga profesional. Karena pada akhirnya kita semua butuh keseimbangan, termasuk keseimbangan di otak kita. Dan serotonin adalah salah satu kuncinya. Nah, pendekatan ini banyak digunakan dalam dunia medis dan terapi modern. Misalnya, ada yang mengalami gangguan kecemasan dan perlu terapi sekaligus obat penenang. Lalu, ada yang ADHD dan perlu penanganan dari sisi neurologis juga. Mazhab ini ngajarin kita bahwa kondisi mental seseorang itu gak selalu soal karakter atau kepribadian, tapi bisa juga berakar dari faktor biologis yang nyata dan bisa diukur. Nah, itu tadi 5 mazhab utama dalam psikologi. Kelihatannya beda-beda banget ya, tapi justru disitulah kekuatannya, di mana behaviorisme membantu kita paham dampak lingkungan. Psikodinamik mengajak kita melihat dalam ke diri sendiri. Humanistik percaya kita bisa tumbuh. Kognitif ngajarin pentingnya pola pikir. Dan biologis mengingatkan bahwa tubuh dan otak punya peran besar juga loh. Dalam kenyataannya, psikolog atau terapis sering menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus, tergantung kebutuhan kliennya. Jadi, mengenal semua mazhab ini bikin kita lebih bijak dalam memahami manusia, termasuk diri kita sendiri. Sebelum video ini berakhir, ada kata-kata dari Jordan B. Peterson. Beliau mengatakan, kita hanya bisa memahami apa yang kita yakini setelah mengamati diri sendiri. Tanpa melakukan itu, kita tidak mungkin tahu apa yang sebenarnya kita yakini. Diri kita ini terlalu rumit untuk dimengerti. Semoga setelah ini kamu jadi makin tertarik dan semangat mengenal psikologi
lebih dalam ya. Saya Azkia Nur Aliananda dengan NIM 24020724, Prodi Psikologi Fakultas Sosial dan Humaniora, izin pamit undur diri. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di materi berikutnya. Bye-bye.